Rijakum ing yen to ngusir sapa Musa utawa ngusir utawa mengeluarkan sapa Musa kum ing sira kabeh min ardikum saking bumi sira kabeh pada mongko ing apa tak nuruna perintah sira kabeh kalau padha ngucap sapa kaum Fir'aun arjih wa akhau arjih nundhawa sira maksudnya gak oleh berburu-buru bikin keputusan arjih nundhawa sira wa akhau lan dulure Musa bagi sing tekon Musa kalian Harun akhir tegese nundhawa sira amrohuma ing urusane Musa lan Harun wa arsil lan nugasno jenengan Fir'aun maksudnya ini filmada ini ing dalam pira-pira kota hasyirina hale wong sing napa nggih cara sakniki mobilisasi lho sing giring kabeh mobilisasi massa tukang sihir jami'ina tegese ngumpulna kabeh ya tukang kang teka sapa ngakeh ka ing sira Fir'aun dikuli sahirin kelan saben-saben tukang sihir wa fi qira'atin ing siji qira'ah saharin pira-pira tukang sihir alimin kang unggul kang pinter kang canggih yufaddilu kang iso ngluwahi sapa sahir Musa ing Musa ilmu sihir ing dalem ilmu sihir Fajama'u mongko padha ngumpulna sapa kaum Fir'aun wajah as-saharatu fir'auna qalu wa inna lana al-ajran in kunna nahnul ghalibin wajah lan teka sapa as-saharatu boro-boro tukang sihir Fir'auna ing Fir'aun ketika sudah terkumpul lapor ning Fir'aun matur tentang kompensasi qalu padha ngucap sapa saharatu Fir'aun inna lana ana ta iku kedue kita al-ajran ana opah imbalan ing kunna lamun ana kita nahnu ya kita al-ghalibin aku sing menang kabeh ditahqiqil hamzah den lan nahqiqno hamzah lur inna wa tasili saniyati lan najil hamzah sing keping pindho wa idkhali alifin lan wadon alif den rumah antarané hamzah den alal wajh ning atase wajah lur kala ngucap sapa Fir'aun na'am ya kowe entuk kompensasi entuk opah entuk napa untuk kompensasi wa innakum lan sak temne sira kabeh iku laminal muqarrabin niku setengah saking wong sing parek kabeh kalau padha ngucap sapa sahara ya Musa ima antu ki ana kalane yen to numigakno sira utawa memulai sira numigakno asoka ing tongkat sira wa ima anakuna ana kalane yen to ana kita nahnu ya kita wa al mulkin niku sing numigakno kabeh mak ing perkara makna kang sertane kita kala dawuh sapa Musa alku numigakno sira kabeh utawi dawuh alku iku amrun iku perintah lil izni maring izin bitakdimi ilqaihim kelawan dhisikno oleh numigakno sahara tawassulan karana gawe lantaran bihi kelan ila ilqa ila idharil haqqi maring ngetokno kebenaran. Poin intine crita ngeten sing urut sing urut mengke sak qadiyah sak kisah mengke dikhatamaken sak kisah tenan. Intine crita ngeten ya. Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala napa keangkuhane kebesarane itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal saat ini ahli nujum ya Fir'aun bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar kerajaan hasil walawale cerita akhirnya Fir'aun dia kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa sing dilarungkan tenggene satu peti malah senengi bojone Fir'aun walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar napa Fir'aun ngono lawale cerita walhasil Musa tumbuh besar terus jenenge anak raja yang beling ngoten niku beling nang tukaran di Joto semati barang terus pokoke beling ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia jadi budak gini kok kaum Bani Israel kalau kaum Kiptia Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa Al-Kiptia makanya kalau di Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptia itu Mesir Egypt itu kayak istrinya Nabi Maria apa Al-Kiptia jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptia, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian
seorang Kiptiyah tukaran kalian Bani apa? Israil. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza apa? Min aduwi. Fastagha alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwi fa wakazahu apa? Musa faqada alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Firaun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Firaun. Gini ku teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita teng ngaji mriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Firaun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, ya, Musa minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, ya. Hukum teritorial itu kuno sekali, ya. Sudah lama hukum teritorial. Jadi Firaun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawas jahatil ko'anomo Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu konten cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajadan min dunihum ra'ada ini napa? Tajidan qala maqut hukuma qala ta'ala nabi hatta isbirari au abuna syekhum kabir terus faqala rumah sumata wala itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat, kenapa melarikan diri dari Mesir? Jawab Nabi Syuaib, qala la takhaf, najau ta minal qaumin. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman. Kamu tidak akan dikejar Firaun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menonton tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau yang sudah tidak wilayahnya ya sudah. Akhirnya Nabi Syuaib, ini gue sing cerita Quran, ini uridu an unkihaka ihdabnata ya hada ini ala antajironi sama nian apa? Tidak. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib. Ya. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, amal berdoa untuk anak ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk nyinyir. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu. Ini anak tuh nopo jadi fituri nopo. Narokola li ahlihin kutu ini anak tuh narol ahli adik menabi kobatin aw ajitu ala nari nopo. Walhasil melihat satu cahaya, kemudian dia dapat wahyu. Ketika dapat wahyu, terus dia mau menghadap Fir'aun. Dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita basaria. Biar sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan basaria. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lesannya dia itu susah. Berkopelo. Musa kiri gede. Di umur 4 tahun, 3 tahun gede. Senengannya jambak jenggote Fir'aun. Wajah baru mantel nomor. Nah tapi bojone Fir'aun kalah mbek seneng qurratu ainili walak la taqulu asa ayan fa'ana ana tasida napa? Parah. Maksudnya Fir'aun diberikan masih alami caci jambake gak wajar. Tidak jambake jenggote Fir'aun mau mantel ya bayine Musa juga gede. Nganti dadi nabi ya gede. Niku akhirnya Fir'aun kondo ning bojone. Ngene kowe amen bela Musa. Saiki dites. Jadi jembake jarak kok alami caci. Ini dites apel ambek geni. Nggih, wong apel dibanding apa wawa geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalur milih apel. Wong apel gak mbek bara apa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialihkan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilate apa lidahnya terus pelo. Terus akhirnya bojone Firaun dolan wong apel ambek geni milih apa? Geni wong jenenge bocah. Lah ngono jambak digotem yo bocah. Wong nyatane apel mek geni milih napa? Mane roken ape dihukum mangan geni lho. Berarti bukti gak waras. Itu dites. Lah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risalah. Sebab itu Nabi Musa masih mengiran fa'arsil nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturi ngudari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun.
kauli. Kok kula nak dadi kiai, dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Dadi dia BP. Lah saking pelone dekne sadar karena lesane pelo matur teng pangeran wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil rumah yarid ayusab diguni ini akhafu ayyukat satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure nabi Musa. Jadi ngadekno proposal piye supaya dulure dadi napa? Nabi. Makane ketika ulama wong manjane pangeran Musa. Nabi Musa mulai cilik sampai tua itu uripe kok men protes sampai pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti kula pelo kok pendakwah. Mbok ngomong sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wong Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Firaun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, pulau terang temriki dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran tidak tafsirnya ya memang Qurannya. Dan ini sampai harus ingat betul. Ya, saya bersaksi bersumpah dan ini memang yang jadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik. Yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran tidak tafsirnya sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran, sorikan secara eksplisit, artinya tidak ambigu, tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika kados tongkat, kayak Harry Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulullah min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran bagi buatan tafsir. Jawab Musa, jawab Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa agak salah, ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Kan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rumono tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat kok Nabi Musa terjuado, akhirnya berburu golek tongkat. Ke santri-santri semua nang tirakat golek tongkate Nabi Musa, golek apik Sulaim, golek kambi untuk kusumane Sunan sinten? Ali Jago, golek Istanbul. Waktu wong duwe sing asli. Wong kula nu kiai. Kula nu kiai rasional tafsir niku nganti sakniki semua golek ngoten. Waktu najiran gua ada kalau tuku sak miliar. Sing teko niku gak sepeda motor lagi duwe sak miliar. Nah wong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing bilengno sirah. Mung kabare sing gadah jeneng jare wis tuku sak miliar. Dene numpake sepeda motor usilian ora jelas. Dari saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ya, terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku ngambil esok ngalor ngidul ngitan wulan sak rohku dadi pangeran ya. Dene dunya pangeran ya. Aku ngitan ora ana pangeran, wulan ora ana pangeran, dadi pangeran sing dijaya ya aku, sing dadi raja diraja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya mbahnya siapa? Berarti zaman Bayono radhi pangeran, mergo pangerane lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut ora duwe.
Mulane terus Quran murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamat dua saya diam. Karena secara argumentasi ilmiah itu kayak betul. Kayak kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Sama namen bayano so tentang dari encounter masalah asos jadi lho itu suratnya jelas sama tanglet kiai sing hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin qala lil malaikati qalu ala tas masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ndi? Saraku pangeran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kemana Fir'aun malah Tuhan junior kan? Gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum biasa orang edan. Wah, ketika sudah emosi begitu, yes, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak-balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa lituk ridana min ardina bisikrika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik. Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika wa rabbu abaikumul awalin itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten Fir'aun. Yang jelas misi modelnya sendiri. Ini kurang ujung-ujungnya itu dia kepengen jadi rojo, dia jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun ya rapi itu. Lah aku jadi anak buah, kowe anak buah. Nah, ngono ayo cocokan sepakatan ngusirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Jadi kok ada dari Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa, karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam, kekuasaan sampean ya terancam. Jadi Musa ya, Fir'aun ya rapi itu. Lama tertakut dengan Musa, kowe gawe misi ini kira itu kerjana min ardina bisikrika ya. Kowe ora dakwah Musa. Niatmu ya itu kerjana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi. Walhasil langsung berubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya. Terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andaikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Madarobna alika rizal. Mak gue ngomong sirah masuk akal lah sepaku percaya. Karena kami tidak menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi ngendikan bahwa sekarang saya memaklumatkan pak ini anan nazirul mubin. Aku itu Rasulullah an-nazirul. Ya terus itu hasadam min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, podo karo aku jadi anak. Sudah akhirnya ragil ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika kadhi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad.
Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeran sapa? Ya saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi. Pangeranku sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana uhi. Oh, kita nanti mau ngono ya iso jupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni, sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing tak kei penguri. Jadi, paham ya kalau anak uki, wong itu sing sitok tak pateni, sing sitok tak paringi Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika. Fa inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq, saiki Pak Tibia minal. Saiki ngene, pangeran dulu sing menerbitkan matahari saka wetan marang kulon. Nek pangeran saiki kok kulon ngetak. Ya itu namanya patona. Kowe nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fabital ladzi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kamu. Bon itu perdebatan ilmiah. Ya, ini kalau cerita biar Qur'annya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Qur'an, murni Qur'an. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan, karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa ya zaman iku peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek klenik. Wajah adu ilmu napa? Kedikjayaan. Lah karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa nunjukno fa'al qa'asau fa idza hiya subanu mubin wa naza'ayatu fa idza hiya baidaun apa. Lah kan peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu itu wis dadi janji pangeran, sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'al Musa asau fa'idha ya subhanu mungkin ketika tongkat benar-benar jadi ular besar Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya dawu fa'idha ya bedo'ulin nadirin ya Fir'aun tetap tidak karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat itu, pas ayat nama. Mungkin tampil tentang dia Tuhan ini nak rasis memiliki sesuatu sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni